Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng gue Chris di channel Chris1_88. Di channel ini gue bakal bercerita mistis tentang kejadian-kejadian selama perjalanan, baik itu perjalanan pendakian gunung, traveling, atau apapun kejadian-kejadian mistis selama dalam perjalanan. Di video kali ini gue bakal bercerita tentang kejadian tahun 2015 di mana gue bersama 6 orang temen gue naik ke Gunung Ciremai via Palutungan. Oke, sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue mohon klik tombol subscribe agar gue bisa terus bersemangat membangun channel ini biar channel ini terus bisa berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini dia ceritanya. Tahun 2015, tepatnya bulan Desember, gue berangkat ke Gunung Ciremai via Palutungan bareng 6 orang temen gue. Gue kenal mereka waktu gue naik ke Gunung Cikuray. 4 orang tuh. Yang satu Bang Bayhaki, Bang Ridwan, Bang Dea, sama Bang Fai. Yang satu lagi cewek temen gue namanya Vini. Dia bareng sama gue berangkat dari sini. Tepatnya tanggal 2 Desember tahun 2015, kita berencana tuh jauh-jauh hari untuk naik ke Gunung Ciremai. Tadinya mau via Apuy, cuma kalau via Apuy itu kan akses jalan ke Apuy itu susah kalau berangkat malam tuh. Jadi kita sepakat mutusin berangkat lewat Palutungan. Gue berangkat bareng sama Pini berdua dari Purwakarta tuh. Malam jam 10 kalau nggak salah. Iya, malam jam 10, sementara temen gue 4 orang itu berangkat dari Tangerang. Singkat cerita, gue nyampe Cikampek buat naik bis ke Kuningan itu jam 11 malam. Kalau nggak salah jam 11 malam, gue nunggu agak lama tuh naik bis. Nggak lama kemudian, sekitar jam 12 kurang, ada bis tuh yang jurusan ke Kuningan. Gue langsung naik sampai Kuningan di daerah rest area Cirendang kalau nggak salah. Gue turun tuh, temen gue udah pada ada di situ. Ada yang lagi ke air, lagi tidur, lagi makan juga. Di situ nyampe gue nggak lama kemudian subuh 4:30 abis sholat subuh kita charter angkot buat ke base camp Palutungan. Jam 5:30 pagi-pagi kita charter angkot, naik angkot ke charter angkot ke base camp Palutungan tuh. Sampai di Palutungan suasana sepi banget, nggak ada orang satupun. Base camp juga masih tutup, tempat pendaftaran juga masih tutup. Kita santai-santai dulu sambil nunggu buka warung, kan belum sarapan juga. Ada yang beres-beres, bersih-bersih lah segala macam di base camp tuh, karena luas banget kan. Kalau base camp Palutungan tuh ada shelter pendaki gitu, kayak ada pendopo lah gitu, pendopo, jadi bisa santai-santai di situ. Gak lama kemudian jam 6, setengah 7 tuh ada warung yang buka satu. Kita ke warung tuh kan. Kita ke warung sarapan sambil nanya-nanya ke si ibu. Gua nanya ke si ibunya, "Bu, ada yang naik enggak?" kata gua gitu. "Oh, nggak ada mas, baru turun kemarin hari Minggu kalau nggak salah." Gua kan berangkat hari Senin tuh, Senin malam, nyampe base camp tuh Selasa pagi gitu kan. "Nggak ada mas," katanya. Ada yang baru turun kemarin hari Minggu katanya, baru turun. Biasanya rame itu hari Jumat, weekend gitu. Gua kan sementara gue berangkat weekday gitu kan. "Mau naik mas?" "Iya," kata gue tuh kan. Si ibu nanya ke gue, "Mau naik mas?" "Iya," kata gue. "Bu, bisa tolong teleponin gak gitu petugas base camp, kita mau berangkat pagi-pagi nih, ngejar biar gak kemalaman juga," kata gue gitu kan. "Oh iya mas, ada," katanya. "Nanti ibu teleponin deh, si bapaknya suruh ke base camp, ada yang mau naik gitu." Habis sarapan, beres sarapan, si bapak datang tuh, bapak petugas base camp tuh datang ke base camp. Kita registrasi segala macam. Yang
registrasi tuh Bang Dea kalau nggak salah ya, Bang Dea registrasi, gue sama yang lain packing. Setengah 7 pagi gue start jalan tuh, setengah 7 start jalan, gak ada apa-apa tuh, masih aman-aman aja, ceria-ceria, foto-foto biasa kan, masih seger-segernya lah gitu pagi-pagi kan. Masih ya seger lah gitu kan, udara pagi pegunungan gitu. Naik nyampe pos 1 Cigowong kalau nggak salah itu jam 9 siang kalau nggak salah. Iya jam 9-an kita jalan tuh lama banget, perasaan lama banget. Nah pas sampai Cigowong tuh, nah di sini mulai nih gue ngerasain hal yang aneh pas nyampe pos Cigowong. Itu kan pos Cigowong tuh gerbang gitu kan ya, gerbang ada tulisan selamat datang di pos Cigowong, pendakian Gunung Ciremai via Palutungan gitu. Pas gue masuk, itu hawanya beda banget, anyep, dingin, tapi dinginnya tuh beda, anyep banget. Ada shelter kan di situ, ada shelter. Gue masuk shelter, nggak sadar gue nyender di tempat duduk gitu, ada tempat duduk, gue nyender, gue ketiduran. Inget gue nggak cerita sama teman-teman yang lain, gue ketiduran. Nah pas gue ketiduran itu gue berasa kayak mimpi tapi bukan mimpi gitu. Gue berasa tuh ada apa ya disebutnya tuh ya, kayak ada sesuatu yang keluar dari badan gue gitu, keluar. Gue ngelihat di sekeliling tuh, merinding gue ngelihat di sekeliling tuh kayak ada semacam pasar rame banget gitu, orang-orang rame banget dengan pakaian yang nggak umum gitu. Pakaiannya tuh kayak celana apa ya, celana zaman dulu tanpa baju gitu. Terus rame gitu, ibu-ibunya tuh pada pakai kebaya gitu, kebaya ke bawahnya tuh kayak kain gitu ya. Mereka tuh pada ngeliatin gue gitu, ada yang ngetawain gitu, ada yang ngeliatin, ini apa kata gue gitu kan. Gak lama tuh gue kebangun gue, astagfirullahaladzim gitu kan, apaan nih kata gue. Dia ngomong, bang lu kenapa? Enggak bang, gak apa-apa kata gue. Yuk ambil air kata gue. Ini kan pos terakhir tuh, ngambil air tuh. Cigowong tuh kan sumber air terakhir di via Palutungan gitu kan. Emang ada sih di Gua Walet, cuma kan gak gede gitu. Nah di situ kan ambil air kira-kira istirahat sejam lah kalau nggak salah di Cigowong, karena perjalanan jauh banget gitu kan, berasa jauh banget itu 2 jam lebih gitu kan. Naik tuh dari base camp ke pos 1 tuh, habis ambil air, beres-beres lagi, packing, lanjut jalan, pos 2 lewat karena jaraknya lumayan deket lah, pos 1 ke pos 2 tuh jalan lagi. Nah pos 3 nyampe tuh kita di pos 3 Pangguyangan Badak kalau nggak salah ya, Pangguyangan Badak. Kita istirahat dulu, break dulu deh kata gue di pos 3. Oke, break dulu itu kalau nggak salah jam setengah 12 siang kan, setengah 12 siang gitu. Istirahat agak lama. Nah dari pos 3 ke pos 4 hujan deras banget, derasnya tuh hujan. Kita langsung kan pakai raincoat segala macam kan, pakai raincoat gitu kan. Jalan tuh udah kayak aliran air gitu jalan tuh. Sepatu basah udah nggak dianggap lah, udah nggak dirasa, langsung jalan aja gitu kan. Gak lama hujan reda. Pertengahan 3 ke 4, pos 3 ke 4 itu ada jalan, sampingnya tuh kayak ada bekas pohon rubuh gitu ya. Gue sama Pini duduk tuh berdua di situ. Gue duduk berdua sama Pini, yang lain berempat duduk di bawah gitu kan. Ada yang duduk di jalan gitu kan, di jalur, di trek. Ada yang di sebelah sini gitu kan. Gue duduk sama Pini di pohon tumbang itu. Gak lama ada turun 3 orang pendaki. Itu pendaki juteknya minta ampun. Dia turun bertiga, tok. Gue tanya, bang dari mana? Dari atas katanya.
Ya iyalah dari atas, masa dari bawah gitu kan, dalam hati gue gitu. Stek banget gue. Dia jalan terus, tiba-tiba apa, pohon di belakang gue rubuh, pak. Kaget gue, mau pilih langsung loncat. Gue ngeliat tuh 3 orang pendaki, dia ngebalik badan gini sambil ketawa, kayak senyum sinis gitu ke gue. Kata gue, apaan itu orang apa bukan gitu. Tapi yang lain juga ngeliat sama itu orang jalan tuh. Gue mikir kan, kata si ibu nggak ada yang naik, tapi kok ini ada 3 orang turun, kata gue. Dalam hati, wah, paling yang lintas gitu, kata gue kan. Naik dari Apuy apa dari Linggarjati, turunnya Palutungan gitu. Nah, itu orang ngeliatin gue sinis banget gitu. Wah, udah gak beres nih, kata gue. Gue lanjut ke anak-anak kan, jalan yuk, kata gue. Jalan, udah siang juga nih, kata gue, udah siang. Udah jalan, nyampe lah di pos 4 Arban gitu. Pos 4 Arban, gue nyampe karena suasananya juga udah gak enak, hawanya juga di pos 4 itu gak enak banget, anyepnya tuh anyep banget. Gue lanjut ke pos 5, jalan pos 5 Tanjakan Asoy kan kalau gak salah. Iya, nyampe pos 5 tuh kalau gak salah jam 3 sore kalau gak salah. Iya, jam 3 sore nyampe pos 5 Tanjakan Asoy. Break lama tuh di situ karena kan pos 4 dilewat gitu kan. Nyampe di pos 5 maaf, Tanjakan Asoy itu istirahat lumayan agak lama. Ngerokok dulu, sebat dulu kan, ngopi-ngopi dulu. Udah lapar juga, cuma kan kita ngejarnya dulu tuh ngecamp tuh di Gua Walet. Ngecamp di Gua Walet karena pada tahun itu pendaki masih boleh sih ngecamp di Gua Walet. Jadi kita targetnya ngecamp di Gua Walet gitu. Kita sepakat ngecamp di Gua Walet gitu, jangan di bawah gitu kan, biar deket juga summit nantinya. Dari Tanjakan Asoy gue jalan bareng sama teman-teman. Nyampe lah di pos Pasanggerahan, kalau Pasanggerahan bawah. Ya, Pasanggerahan bawah. Kita kelaparan tuh, badan udah lemes banget, udah kehujanan. Gak makan siang, cuma sarapan doang pagi-pagi di warung si ibu kan. Nyampe kita di pos Pasanggerahan bawah tuh 4:30 kalau nggak salah. Udahlah, kata gue, break dulu deh, makan dulu kayak. Salahnya kita nggak beli nasi di bawah, jadi kita masak di situ, masak nasi bener-bener lama itu, masak nasi gitu. Kita masak nyampe kalau nggak salah jam 4 gitu, masak nasi nyampe 5:30 kalau nggak salah. Iya, beres masak, makan, semua makan, kita lanjut jalan tuh. Udah yuk, cepetan yuk, udah sore juga nih, udah kedinginan juga kan. Buset, dingin banget itu di pos Pasanggerahan tuh. Kita semua kan pakai jas hujan. Udah yuk, siapin ini deh, siapin headlamp, takutnya malam gitu kan, ketemu malam. Gue udah mikir tuh, aduh, jalan malam gak bakalan bener nih gitu kan. Gue takut juga gitu dalam hati. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, nanggung juga, udah nyampe sini. 5:30 gue jalan tuh. Di jalan tuh sebelum pos 7 Sangyang Ropo, gue kan leader ya di depan gitu kan. Itu ada burung, tapi jalan loncatnya tuh aneh gitu. Biasanya kan kalau pendaki ke Lau misalnya gitu kan, ketemu burung, wah itu nunjukin jalan gitu kan. Tapi ini aneh jalannya. Si burung tuh loncatnya ngejigjag gitu, seolah-olah ngalangin jalan gitu. Wah, kata gue, maghrib ini. Salahnya gue di situ sih. Mungkin itu burung pertanda juga. Stop, gue udah stop di situ, stuck dulu gitu, jangan dulu jalan, maghrib dulu gitu kan. Ya naluri waktu itulah, lagi nafsunya juga kan, egonya masih tinggi banget, fokus tujuan utama tuh puncak gitu kan. Itu burung aneh banget gitu, jalannya kok ngejigjag gitu, seolah-olah ngalangin jalan gitu, hampir mau ketendang sama gue gitu kan. Wah, break deh gitu. Gue bilang ke anak-anak kan, break dulu kata gue. Maghrib kata gue gitu. Tapi ada yang bilang, ada yang nyeletuk gitu ke gue, nanggung bang, tuh di atas udah terang, udah kelihatan, udah terbuka katanya. Pos
pos 7 katanya Sanghyang Ropo kan. Ya udah deh, ayo lanjut tuh jalan. Gua lanjut jalan, itu jalan lama banget. Gua berasa di situ muter-muter. Lu bayangin dari pos 6 nyampe pos 7 normalnya itu 1 jam, 1,5 jam itu nyampe. Kita jalan hampir 4 jam. Dari setengah 6 kita nyampe itu jam 9 malam kalau nggak salah. Iya, jam 9 malam. Nyampe lah di pos 7 Sanghyang Ropo. Karena kan itu posisinya kan kalau Sanghyang Ropo itu batas vegetasi gitu ya. Dari hutan ke area terbuka gitu, batas vegetasinya gitu. Di situ gue minta break dulu, kata gue. Asli gue capek banget di situ, berat banget. Keril gue tuh berat banget gitu kan. Wah, ini udah gak beres, kata gue. Jalan lama banget. Dari tadi di sini aja, kata gue gitu kan. Break dulu deh, doa dulu yuk, kata gue gitu kan. Doa dulu yuk, kata gue. Udah malam nih, kata gue. Gimana? Mau lanjut apa turun lagi nih ngecamp di bawah? Nanggung bang, lanjut aja lah gitu kan, kata Bang Pai kalau salah. Lanjut bang, jalan lagi lah, katanya gitu. Target gue walet kan gitu. Oh ya udah deh, kata gue, tapi santai dulu ya, kata gue. Oke bang. Nah, dari Sanghyang Ropo gue jalan bareng sama teman-teman gue tuh. Kita masih barengan gitu, bareng, gak kepisah gitu untungnya tuh. Gue jalan sampai Simpang Apuy, persimpangan antara jalur pendakian Palutungan sama Apuy. Gue sampai di situ duluan. Yang lain pasti pada agak paling jarak 10 meter lah di bawah gue gitu. Di bawah gue tuh ada Pini sama Baihaki gitu. Dia sama Pai di bawah tuh. Woi ayo, kata gue. Udah nyampe nih, kata gue gitu kan, ke bawah tuh. Pini teriak, ya Bang Kris tuh katanya kayak kelihatannya ada pendaki lain tuh di atas, katanya terang-terang kelihatan. Gua nengok ke atas, oh iya Pin, ada orang tuh di atas, kata gue gitu kan. Ayo deh cepetan, bareng tuh sama yang lain gitu kan. Dari situ apa bang, gua jalan itu cepet banget, berasa ringan, berasa nggak bawa apa-apa tuh. Dari situ terus nggak jauh dari situ yang gue lihat apa bang, bukan orang-orang tapi batu nisan, kayak semacam ya nisan gitu, in memoriam siapa gitu, gue lupa. Wah, kata gue, ini orang meninggal di sini, kata gue gitu kan. Wah, gue nyampe situ duduk samping nisan itu, gue baca doa Fatihah 1 kali. Itu gue bener-bener kedinginan banget. Badan tuh dingin banget di sini. Wah, udah parah banget dinginnya. Gue dingin. Gak lama Baihaki sama Pini datang. Bang Kris, mana orang-orang yang tadi? Wah, nggak ada. Itu mah pantulan pohon kali, habis hujan tadi kena air kan, kepantul headlamp dari kita kan, jadi kelihatan nyala. Kirain orang, kata Pini gitu kan. Itu gue badan dingin banget. Gue badan sampai digosok-gosok gini sama Baihaki tuh. Ayo bang, kuat bang, katanya gitu. Ayo deh. Ridwan, Pai sama Dea di mana, kata gue. Tuh masih di bawah bang. Oh yaudah, tungguin dulu deh. Gue samping nisan itu sambil nunggu Dea sama Pai itu datang, nggak lama datang. Gimana bang, sehat bang? Masih kuat nggak? Ayo bang lanjut, kata dia gitu. Oh ya udah deh, break dulu bentar, kata gue, 5 menit lah. Itu kalau nggak salah udah jam 10 malam kalau nggak salah. Lu bayangin deh, kita jalan nggak banyak berhenti, tapi itu lama banget jalan. Jam 10 malam gue baru nyampe Simpang Apuy. Dari jam 6:30 gue berangkat. Aturan tuh jam 8 maghrib bisa nyampe gue walet. Tapi gue tuh jalan kok di sini aja, kata gue gitu kan. Gue jalan, gue nggak nyadar. Saking mungkin kedinginan, gue pengen badan gue gerak, gue jalan udah kayak monyet, kata temen gue. Lu tahu kan jalur Palutungan tuh, jadi si jalur tuh lewat jalur bekas aliran lahar kalau nggak salah gitu kan ya. Jadi kita melipir gitu. Gue jalan di atasnya itu,
di atasnya gue loncat katanya gitu. Gue nggak nyadar tuh di situ, gue nggak nyadar, gue langsung jalan pat. Wah kata gue, nyampe lah, nggak lama nyampe lah di plang yang ada tulisan pos gua walet. Gue sendirian di situ, temen anak-anak masih jauh di bawah gitu. Gue istighfaran, astagfirullahaladzim kata gue ninggalin yang lain masih pada di mana kata gue. Soalnya kan kehalang pohon edelweiss juga gitu kan, terus melipir di bawahnya, sementara gue larinya di atas gitu jalan. Astagfirullah, anak-anak pada di mana gitu. Gue berasa jalan enteng banget gitu kan. Wah, hampir setengah jam gue nungguin, datanglah mereka barengan. Wah, lu gila apa katanya, lu jalan udah kayak monyet kata Bayhaqi gitu, anjing gitu. Wah, nah baru keluar tuh kata-kata gitu, ini tuh mau ke gua walet apa mau ke puncak sih bang. Wah, keluar kata-kata kasar. Sabar bang kata gue, sabar, lu udah nyampe kok kata gue gitu. Kata gue udah nyampe gitu ya. Mungkin mereka kan bukan orang Jawa Barat, jadi nggak tahu sih istilah Gunung Ciremai itu kayak gimana gitu. Gue motivasiin mereka aja gitu, sabar, ini udah nyampe gua walet. Ya gua waletnya di mana bang? Lah, gue bingung juga gitu kan. Ini ya, sorry ya maaf, ini yang kedua kalinya gue sebenarnya naik Gunung Ciremai. Cuma yang pertama Piapui gue gagal muncak tuh. Waktu itu karena hujan deras, badai juga, jadi gue cuma camp di bawah gitu, nggak nyampe puncak. Nah gue baru nyampe gua walet tuh baru kali ini. Gue juga bingung nyari gua walet di mana tuh. Jadi kita naik tuh, ada plang gua walet. Nah di situ kita kebingungan tuh nyari gua walet di mana, posisi udah malam kalau nggak salah, nyampe tuh jam 11:30 malam. Bayangin lu, nyampe 11:30 malam itu. Bang gimana? Bayhaqi nanya gue, bang gimana nih gua walet di mana? Kita di tenda di mana nih? Di sini nggak mungkin bang, terbuka, angin juga pasti nerpa banget. Iya kata gue. Coba deh lu telepon si bapak yang di base camp itu, kan ada di peta tuh kata gue gitu. Oh iya bang ya. Untungnya alhamdulillahnya ada sinyal tuh. Ditelepon lah si bapak sama Bayhaqi. Telepon. Pak, ini kita yang rombongan tadi pagi naik, baru nyampe gua walet nih pak. Gua waletnya sebelah mana ya pak ya? Kagetnya dong si bapak pas ditelepon. Baru nyampe mas? Iya pak, kita baru nyampe gua walet nih. Udah, kata si bapak tuh ditelepon, kedengeran karena di loudspeaker juga kan. Kata si bapak tuh teriak, udah nggak usah nyari gua walet, nyari tempat yang aman, bikin camp di situ, ini udah malam banget mas, bahaya, kata si bapak gitu. Oh iya pak, cepetan bikin tenda, cepetan. Oh iya pak, makasih pak, makasih. Matiin telepon, kita nyari tempat tuh, nyari tempat buat pasang tenda tuh di mana gitu kan. Gue bingung. Akhirnya Bang Pai itu nemu tempat gitu. Jadi di bawahnya plang gua walet itu, plang gua walet. Nah di bawahnya tuh ada space lah buat satu tenda, 2 tenda cukup sih, tenda kecil. Itu ada space di situ, lumayan agak cekungan gitu. Jadi kita nggak kena angin juga. Kita pasang tenda di situ. Ayo turun kan, agak dari plang itu agak turun dikit. Kita pasang tenda di situ. Pin, lu istirahat deh Pin, udah malam kata gua. Udah panik juga kan, udah malam banget, jam 11:30 tuh kalau nggak salah. Pin, lu istirahat, keluarin tenda apa, biar kita yang cowok-cowok kan pasang tenda gitu. Nah gua kan sama Dea tuh, Bang Dea, pasang tenda tuh kan tendanya gede banget, nggak mungkin berdua, kita berempat pasang tenda tuh. Gua, Dea, Pai sama Bayhaqi, nggak usah, iya sama Bayhaqi. Ridwan sama Pini tuh bongkarin keril gitu kan, nyari kompor buat masak air apa biar ngangetin badan. Gua sama Dea tuh di belakang kan, bawah gua tuh jurang banget, dalam banget tuh jurang. Gua sama Dea tuh di bawah, di belakang. Pas si frame tenda nyampe ke gua mau cantolin tuh kancing frame tenda, dari tenda ke frame. Gua ngeliat ke kanan, itu samping gua Dea. Gua lihat di samping dia tuh ada sosok gede banget, dia lagi jongkok samping Dea. Kaget gua di situ. Apaan itu, kata gua kan, apaan itu gede banget gitu. Gua nggak bilang ke Dea, wah mungkin dia nggak lihat, kata gua. Diam aja, kata gua nggak bilang ke Dea.
Gue langsung melipir, tenda udah kepasang, gue melipir. Ini gue, Dea, Pai, Baihaki gitu. Di sini Dea, nah ini posisinya sebelah sini kan. Di sini Pai. Pas Pai ke belakang nyamperin Dea, itu Dea udah nggak sadar. Badannya menggigil, matanya ke atas, putih matanya, udah nggak ada hitam. Kaget semuanya. Dea, lu kenapa Dea? Pai langsung teriak. Dea, lu bangun Dea, Dea bangun. Bang, lu bangun bang. Gua gamparin kan. Bang, lu sadar bang, istighfar bang, istighfar. Tenda buka kata gua. Buka tuh tenda bagian belakang. Gua lempar Dea sama Baihaki. Gua lempar sama Pai, gua lempar Dea ke dalam. Wah. Buka semua bajunya. Gua takutnya hipo gua Dea. Takut. Gua buka semua bajunya. Buka. Sleeping bag keluarin, peluk Dea. Semuanya pada meluk. Wah, udah pada histeris banget semua. Dia udah kayak gitu, matanya ke atas semua, putih semua matanya. Kaget semua tuh. Dea, lu sadar Dea? Wah, pada nangis. Ridwan juga. Wah, gua lucu banget gua lihat Bang Ridwan nangis tuh. Dea, inget anak lu Dea, karena rombongan itu waktu itu cuma Dea yang udah nikah, udah punya anak juga. Dea, lu inget anak lu Dea, istighfar Dea gitu kan. Bang, lu bangun bang, bangun kata gue gitu. Gue angetin badannya, terus gue gosok-gosokin bajunya, semuanya dibuka karena mungkin basah juga kehujanan gitu kan. Bajunya dibuka semua, sleeping bag, anak-anak tuh bawa sleeping bag, satu orang satu wajib gitu. Wah, semua ditumpukin ke Dea. 1 jam tuh, kalau nggak salah 1 jam, alhamdulillah Dea sadar. Dea, lu sadar ya? Ya, lu sadar? Iya bang, dia gitu ke gue. Istighfar ya, istighfar. Dia istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Lu sadar bener kan ya? Udah nggak apa-apa? Nggak bang, nggak. Dia nggak ngomong apa-apa tuh waktu itu. Mungkin gue yakin dia juga ngeliat tuh. Pas dia sadar, giliran gue yang kena. Lucu banget. Gue kena, gue langsung lagi nyadarin Dea, gue langsung rebahan, terlentang gitu. Gue nggak sadar. Wah, pada panik juga kan semua. Sleeping bag udah ke Dea semua. Gue bingung, anak-anak bingung cerita ke gue. Gue mau ditutupin pakai apa? Baihaki, Ridwan meluk gue. Untungnya gue di situ langsung nggak lama, kalau gue nggak lama sih langsung astagfirullahaladzim kata gue, kenapa gitu. Nggak lama gue sadar sih di situ. Udah nggak tahu kenapa pas baju dibuka, pas Baihaki meluk gue, Ridwan meluk gue sadar gitu kan. Nggak lama gue tidur langsung ketiduran di situ, langsung tidur pulas. Nah, di tidur itu gue dimimpiin lagi. Ada sosok 2 orang nyamperin gue, cewek sama cowok. Mukanya kelihatan, cuma wujudnya tuh yang cowok tuh kakek-kakek, baju putih pakai kayak ulama gitu lah, bawa tongkat, merinding banget. Bawa tongkat, dia nyamperin. Dia bilang ke gue, bertamu boleh. Bahasanya bahasa Sunda, cuma gue bahasa Indo. Gue ceritain bahasa Indonesia aja, bahasanya bahasa Sunda. Bertamu boleh. Dia bilang gitu, bertamu boleh, tapi tolong jaga sikap, etika, sama etika, katanya gitu. Dia bilang, mohon pak, mohon, kata gue tuh. Iya pak, iya, mohon maaf. Hilang langsung tuh orang. Gue langsung tidur, anak-anak juga kayaknya udah pada tidur. Jam 8 bangun tuh, yang tadinya mau summit subuh tuh nggak jadi karena mungkin juga udah kecapean. Jam 8 baru pada bangun, masak. Gue lihat kondisi dia juga masih lemas. Gue nyaranin udahlah nggak usah muncak, kata gue gitu kan. Kondisinya udah nggak memungkinkan, kita packing turun aja lah, kata gue. Tapi dia langsung bangun, dia bilang,
sayang bang karena udah nyampe sini nanggung juga, kita lanjut aja muncak, nggak usah lama-lama, yang penting sampai puncak, lagian cuaca cerah juga bagus bang, gue lihat di luar katanya gitu. Oh iya, yakin lu bang, kata gue gitu, yakin lu bisa? Kalau gue sih nggak apa-apa, mau muncak mau enggak lu aja, kata gue nggak apa-apa, tapi gue lihat kondisi lu masih lemas, kata gue gitu. Dia bilang nggak apa-apa bang, lanjut aja, kan mungkin sayang lah udah nyampe sini nggak muncak gitu. Oh ya udah deh, habis makan packing langsung muncak, kata gue sambil ya udah. Gak lama gue muncak, alhamdulillah cuaca cerah banget, samudra awannya gila keren banget Ciremai, asli gue itu keren banget Ciremai itu. Jam 10 turun tuh, jam 10 turun Sami, nyampe tenda, masak, makan, beres-beres packing, jam 1, ya jam 1 gue turun tuh sama anak-anak, turun lah, mungkin cepet lah kalau turun gitu kan, turun jam 1 tuh turun, alhamdulillah nggak ada apa-apa, masuklah Cigowong setengah 6 maghrib, hampir mau maghrib.